Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Intan selaku dosen mata kuliah metabolomik dan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Cynthia Gunawan, NIM 104180009 akan mempresentasikan proyek metabolomik dengan judul Identifikasi Methicillin Resistant Staphylococcus aureus memakai MALDI-TOF MS. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif berbentuk kokus dengan diameter 0,8-1 mikrometer, fakultatif anaerob, katalase positif, oksidase negatif, memiliki kemampuan beta hemolisis dan koagulase positif. Bakteri ini adalah mikroflora normal pada manusia yang dapat memproduksi toksin dan faktor virulensi melalui kemampuan quorum sensing. Penyakit yang seringkali ditimbulkan adalah infeksi kulit, bakterimia, osteomielitis, endokarditis, kesulitan bernapas, serta pneumonia. Umumnya untuk menyembuhkan penyakit ini digunakan antibiotik seperti cefazolin, cefuroxim, methicillin, dan lain-lain. Tetapi terdapat strain yang resisten terhadap antibiotik, sehingga mempersulit proses pengobatan yang mengakibatkan infeksi terus menyebar dan biaya pengobatan meningkat. Salah satu strainnya adalah Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. MRSA resisten terhadap antibiotik methicillin dan antibiotik golongan beta-lactam lainnya karena adanya ekspresi penicillin binding protein yang memiliki afinitas rendah terhadap antibiotik golongan beta-lactam sehingga biosintesis peptidoglykan akan tetap berjalan. MRSA menyebabkan infeksi saluran pernapasan, infeksi pasca operasi, infeksi saluran urin, serta infeksi peredaran darah dengan tingkat morbidity dan mortality yang lebih tinggi dibandingkan strain yang tidak resisten atau MSSA. Saat ini penyebaran MRSA sudah mencapai seluruh dunia dengan jumlah kasus yang terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Prevalensi MRSA di Jepang dan Singapura mencapai lebih dari 50%, di Amerika, Australia, dan beberapa negara Eropa berkisar antara 25-50%, sedangkan di wilayah Asia Tenggara terutama Indonesia belum banyak diketahui karena penelitian mengenai MRSA yang masih sedikit. Dikarenakan keberadaan MRSA sangat merugikan pasien dan rumah sakit, maka sangat penting dilakukan diagnosa awal MRSA yang cepat dan akurat untuk pengobatan yang tepat, sehingga mencegah infeksi berkelanjutan dan menurunkan prevalensi MRSA. Umumnya, untuk mendeteksi MRSA digunakan metode uji biokimia, uji MIC, dan uji real-time PCR. Tetapi metode tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti yang tertera pada layar. Untuk mengatasi kelemahan metode yang sudah ada, maka dikembangkanlah MALDI-TOF MS yang merupakan metode analitik berdasarkan protein seluler yang merefleksikan produk dari gen dan produk metabolit dari organisme. MALDI-TOF MS memiliki beberapa keunggulan berupa pengoperasian yang mudah, analisis sampel dalam skala besar, membutuhkan jumlah mikroba yang sedikit, keakuratan yang tinggi, efisiensi waktu deteksi yang lebih cepat, dan biaya yang lebih murah dari metode yang sudah ada. Tujuan penelitian ini adalah menentukan potensi MALDI-TOF MS dalam mengidentifikasi MRSA, serta menentukan spesifisitas, sensitivitas, dan reproducibility MALDI-TOF MS dalam mengidentifikasi MRSA, dengan hipotesis yang tertera pada layar. Metodologinya diawali dengan 100 sampel isolat bakteri genus Staphylococcus diinokulasi ke 8% SPA dan diinkubasi. Koloni yang memiliki reaksi beta hemolisis akan diinokulasi pada medium TSA untuk mendapatkan kultur murni. Dilakukan identifikasi MRSA dan MSSA memakai metode konvensional, yaitu semua isolat dilakukan uji biokimia berupa pewarnaan gram, uji katalase, uji oksidase, dan uji koagulase. Dilakukan juga uji konsentrasi inhibisi minimum memakai diffusion agar. Selanjutnya dilakukan identifikasi MRSA dan MSSA memakai MALDI-TOF MS yang diawali dengan preparasi sampel memakai metode direct koloni. Satu koloni bakteri dari setiap 100 isolat diinokulasi pada plate secara merata sampai membentuk lapisan tipis. Sampel dibiarkan mengering lalu dilapisi dengan 1 mikroliter larutan matriks, lalu sampel dibiarkan mengering kembali dan terkristalisasi. Sampel yang terkristalisasi diidentifikasi memakai MALDI-TOF MS. Spektrum direkam dalam mode linear positif dengan frekuensi laser 60 Hz dan mass range diatur dari 2000 sampai 20.000 Dalton. Spektrum hasil diidentifikasi dan spesies terkonfirmasi S. aureus dilanjutkan untuk analisis MRSA dan MSSA. Semua spektrum S. aureus dilakukan proses kalibrasi, smoothing, dan baseline subtraction, lalu diamati keberadaan atau ketiadaan peak yang sangat tinggi pada spektrum massa pada daerah 2400 hingga 5900 Dalton. Bila terdapat peak yang sangat tinggi, maka terdapat ekspresi protein PBP2A dan terkonfirmasi sebagai MRSA. Bila tidak terdapat peak, maka terkonfirmasi sebagai MSSA. Hasil MSSA dan MRSA dari uji MIC dan MALDI-TOF MS dibandingkan melalui perhitungan sensitivitas dan spesifisitas sesuai rumus yang tertera pada slide.
Untuk pengujian reproducibility, maka dilakukan pengujian 5 sampel terkonfirmasi MSSA dan 5 sampel terkonfirmasi MRSA memakai MALDI-TOF MS sebanyak 10 pengulangan untuk setiap isolat. Dilakukan setiap selang 3 hari selama 12 hari pada 4 laboratorium berbeda. Hasilnya berupa spektrum massa yang akan dibandingkan setiap selesai pengujian. Untuk hasil yang diinginkan akan dijelaskan secara detail memakai diagram alur. Pertama-tama akan didapatkan koloni Staphylococcus yang tidak memiliki reaksi beta hemolisis dan koloni Staphylococcus yang memiliki reaksi beta hemolisis. Koloni yang memiliki reaksi beta hemolisis akan dilakukan uji biokimia dan bila didapatkan hasil seperti tabel 1, maka koloni diduga Staphylococcus aureus yang kemudian dilanjutkan untuk uji MIC. Pada uji MIC didapatkan hasil berupa adanya zona hambat di sekitar cakram yang digolongkan sebagai MSSA dan tidak adanya zona hambat di sekitar cakram yang digolongkan sebagai MRSA. Didapatkan hasil identifikasi 100 sampel memakai MALDI-TOF MS dengan skor lebih besar dari 2 yang artinya MALDI-TOF MS dapat mengidentifikasi bakteri hingga ke tingkat spesies. Hasil berupa semua isolat adalah genus Staphylococcus dengan beberapa spesies seperti S. aureus, S. epidermidis, dan lain-lain. Spektrum massa terkonfirmasi S. aureus dilanjutkan untuk dianalisis secara detail untuk membedakan MSSA dan MRSA. Didapatkan hasil berupa spektrum massa dengan higher peak intensity berkisar antara 2400 hingga 5900 Dalton yang merupakan ekspresi protein PBP2A, sehingga digolongkan sebagai MRSA dan bila tidak ada peak pada daerah tersebut maka digolongkan sebagai MSSA. Jumlah MRSA dan MSSA dari uji MIC dan MALDI-TOF MS dimasukkan ke dalam tabel 2x2 dan diolah memakai rumus spesifisitas dan sensitivitas. Didapatkan nilai spesifisitas dan sensitivitas MALDI-TOF MS lebih besar dari 70% dan nilai ini lebih besar dari uji MIC. Didapatkan hasil dari pengujian reproducibility dengan total 200 spektrum massa isolat MRSA dan 200 spektrum massa isolat MSSA. Hasil spektrum massa yang selalu sama menandakan bahwa MALDI-TOF MS memenuhi parameter reproducibility untuk diagnosa MRSA. Oleh karena itu, MALDI-TOF MS terbukti dapat digunakan sebagai metode diagnosa MRSA, tepatnya mendeteksi ekspresi protein PBP2A yang cepat, murah, spesifik, sensitif, dan akurat. Berikut ini merupakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini dengan total adalah Rp13.796.000. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi terkait proyek pentabolomik saya. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran dapat dilakukan pada kolom komentar di bawah ini. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan maaf bila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di lain kesempatan.